Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ikhwan fiddin, a'azakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan kitab At-Tuhfatus Saniyah bi Syarhi Muqaddimatil Ajurrumiyah karya Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullahu taala. Sebelum kita melanjutkan, senantiasa kita saling mengingatkan untuk menghadirkan niat ketika mendengarkan materi. Kemudian juga kita memperbaiki adab-adab ketika mendengarkan materi, seperti hendaknya berwudu, kemudian memakai pakaian yang baik ketika menerima ilmu, agar ilmu yang kita terima bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Taib ikhwan fiddin, a'azakumullah. Kita lanjutkan pada pembahasan alamatul ismi, tanda-tanda isim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, falismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lami. Maka isim bisa dikenali dengan khafat, atau kalau bahasa lainnya dengan jar atau dengan kasrah, wat tanwini, tanwin, wa dukhulil alifi wal lami, dan juga masuknya alif dan lam. Wa hurufil khafdi, dan huruf-huruf khafat, wahia adalah min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lamu wa huruful qasami wahia al wawu wal ba'u wat ta'u. Jadi huruf khafat yang telah kita sebutkan, kemudian di dalamnya juga ada huruf qasam, yaitu huruf yang menunjukkan sumpah, yang mana huruf ini ada 3, yaitu huruf waw, ba, dan ta. Qala asy-syarih rahimahullah, wa aqulu, dan aku katakan, lil ismi alamatun yatamayyazu an akhwaihi. Isim, atau bagi isim itu ada tanda-tanda yang dia terkhususkan dari dua saudaranya, al-fi'li wal harfi, yaitu dua saudara isim ini maksudnya fi'il dan huruf. Biwujudi wahidatin minha, dengan adanya salah satu dari tanda-tanda tersebut. Au qabuliha, atau dia bisa menerima dari tanda-tanda tersebut. Wa qad dzakara rahimahullahu min hadhil alamati arba'a alamatin. Dan penulis matan rahimahullah telah menyebutkan dari tanda-tanda ini ada 4 tanda. Wahia, ya, dan tanda-tanda itu adalah al-khafdu. Yang pertama al-khafdu di kasrah, wat tanwinu, kemudian di tanwin, wa dukhulil alif wal lami, dan juga di antara tanda isim adalah masuknya alif dan lam pada isim, wa dukhuli harfin min hurufil khafdi, dan masuknya huruf di antara huruf-huruf khafat. Kemudian beliau merinci satu persatu. Beliau mengatakan, ammal khafdu fahuwa fil lugati diddul irtifai. Adapun khafat, maka dari segi bahasa maknanya adalah diddul irtifai, lawan dari ketinggian atau tinggi, atau juga bisa dibilang lawan dari yang di atas. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kasroh itu letaknya di bawah, maka al-khafat ini lawan dari yang tinggi, lawan dari yang di atas. Wa fi istilahin nuhati, dalam istilah nahwu, khafdi ini adalah ibaratun anil kasrati allati yuhdithuha al-amilu. Istilah dari kasrah yang amil itu membuatnya, yang amil membuatnya. Au mana ba'anha, atau apa saja yang mewakili kasrah tersebut, apa saja yang mewakili dari kasrah. Wadzalika mislu kasratir ra'i min bakrin wa amrin. Dan yang demikian itu seperti kasrahnya huruf ra pada kata bakr dan amr, bakrin wa amrin. Fi nahwi qaulika, pada contoh ucapanmu, marartu bi bakrin, aku melewati bakr. Wa qauluka hadza kitabu amrin, atau ucapanmu juga, ini adalah kitabnya Amr. Fa bakrin wa amrin
ismani. Maka Bakar dan Amr ini disebut sebagai isim liwujudil kasrati fi akhiri kulli wahidin minhuma. Kenapa jadi disebut isim? Karena adanya kasroh pada huruf akhir masing-masing dari kedua isim tersebut, kedua kata tersebut, yaitu Bakar dan Amr. Bakrin, Amrin, itu ada kasroh. Itu yang pertama. Tanda isim yang pertama adalah khofat atau kasroh. Wa ammat tanwinu, yang kedua, adapun tanwin, tanda yang kedua yaitu tanwin. Wa ammat tanwinu fahuwa fil lugati at-taswitu. Adapun tanwin, maka makna secara bahasanya adalah at-taswitu, yaitu suara. Taqulu, seperti engkau katakan, nawwanat ta'iru, burung itu bersuara. Ai sawwata, maksudnya adalah bersuara atau berkicau. Wa fi istilahin nuhati, dan menurut istilah ahli nahwu, tanwin adalah nunun sakinatun tatba'u akhiral ismi lafzon. Tanwin adalah nun sakinah yang mengikuti huruf akhir isim. Huruf akhir isim secara lafaznya, dia mengikutinya. Wa tufariquhu khattan, namun dia menyelisihinya secara tulisan. Kenapa menyelisihinya secara tulisan? Lilistigna'i anha, karena tidak butuhnya, karena merasa cukupnya tulisan tersebut dari nun sakinah tadi. Karena sudah merasa cukup dari nun sakinah. Jadi dia tidak, jadi cuma suaranya yang terdengar nunnya. Namun tidak ada nun sakinah dalam segi tulisannya. Bagaimana caranya agar dia ditulis dengan tanwin? Bitikrori syaklati inda dhabti bil qalami. Nah, dengan cara mengulang harokat huruf akhir isim tadi ketika menulisnya dengan pena. Jadi cara untuk menulis tanwin itu tinggal mengulang harokat akhir dari kata tersebut, harokat huruf akhirnya. Jadi kalau harokat huruf akhirnya itu di fathah, tinggal diulang fathahnya itu. Jadi tidak perlu lagi ditulis nun sukunnya pada akhir kata. Cukup dia mengulang harokat akhirnya. Contoh nahwu Muhammadin wa kitabin. Nah ini pada huruf dal dan ba pada Muhammadin dan kitabin ini tidak ditulis nun sukunnya, makanya tufarikuhu khattan. Namun di sana ada tatba'u akhirul ismi lafzon, dia mengikuti akhir isim secara lafaznya. Secara lafaz ada nun sakinah di sana, Muhammadin, seakan-akan ada nun sakinah di sana. Namun tidak ditulis secara penulisannya. Wa ihin. Ihin ini kata yang menunjukkan tawajjuh atau arah untuk orang yang sakit atau orang yang marah. Menunjukkan tawajjuh atau mengarahkan untuk orang yang sakit atau orang marah. Ihin. Wasohin, sohin ini uskut, ya, diamlah. Wa muslimatin, nah, muslimah. Wa fatimatin, jama untuk Fatimah. Wa hina idzin, waktu itu. Wa sa'ata idzin, sama juga artinya waktu itu. Fa hadhil kalimatu kulluha asma'un, maka kosakata ini seluruhnya isim, disebut isim. Kenapa disebut isim? Bidalili wujudit tanwini fi akhiri kulli kalimatin minha. Karena ada hal yang menunjukkan di sana adanya tanwin pada huruf akhir masing-masing dari kosakata tersebut. Jadi itu tanda yang kedua, adanya tanwin. Al-alamatu tsalisatu, tanda yang ketiga, min alamatil ismi, dari tanda-tanda isim adalah dukhulu al, masuknya al atau masuknya alif lam fi awwalil kalimati, pada awal kosakata. Nahwu ar-rajulu wal gulamu wal farasu wal kitabu wal baitu wal madrasatu. Ini semua ada alif lam pada kalimatnya. Fahadhil kalimatu kulluha asma', maka rajulun, gulamun,
al-farasu, farosun, kitabun, baitun, madrasatun, ini semua disebut isim. Kenapa? Karena bisa masuk alif lam padanya, sehingga dia menjadi ar-rajulu, al-gulamu, al-farasu, al-kitabu, al-baitu, al-madrasatu. Lidukhulil alifi wal lami fi awwaliha. Kenapa dia disebut isim? Karena karena masuknya alif dan lam pada awal kosakata tersebut. Itu yang ketiga. Kemudian tanda yang keempat, al-alamatur rabi'atu, tanda yang keempat, dukhulu harfin min hurufil khafdi. Masuknya huruf di antara huruf-huruf khafat, atau yang biasa kita kenal huruf jar. Nahwu, contohnya, zahabtu minal baiti ilal madrasati. Aku pergi dari rumah menuju ke sekolah. Fakullun minal baiti wal madrasati ismun. Maka dalam contoh ini kosakata bait dan al-madrasah, al-bait dan al-madrasah disebut isim. Kenapa disebut isim? Lidukhuli harfil khafdi alaihima, karena masuknya huruf khafat pada kedua kata tersebut. Wali wujudi al fi awwalihima, dan juga terdapatnya al pada awal dari kedua kosakata tersebut. Jadi zahabtu minal baiti, min ada huruf khafat. Kemudian juga di sana ada zahabtu minal baiti ilal madrasati, ada ila di sana, kemudian ketemu dengan al madrasah, maka al madrasah disebut sebagai isim. Boleh juga ini contohnya, boleh juga kita katakan zahabtu min baitin ila madrasatin. Kalau memang kita ingin menunjukkan di sana tidak menggunakan alif lam, namun dia masuk padanya huruf di antara huruf-huruf khafat. Kemudian wa huruful khafdi hiya, dan huruf-huruf khafat adalah yang pertama min, walaha ma'anin, dan min di sini memiliki banyak makna. Minha al-ibtida'u, di antara maknanya adalah ibtida', permulaan. Maka di sini kembali kita ke definisi huruf. Dia tidak akan bisa memberikan makna sampai ada salah satu dari kedua saudaranya, yaitu isim atau fi'il yang bergandengan dengannya. Maka jika masuk isim atau fi'il yang bergandengan padanya, maka di antara makna yang bisa muncul bagi min ini adalah al-ibtida', permulaan. Nahwu, contohnya, safartu minal qahirati. Aku bersafar dari Kairo. Maka ini bermakna permulaan, berarti dia permulaan safarnya itu dari Kairo. Kemudian yang kedua, ila, wa min ma'aniha al-intihau. Dan di antara makna ila adalah intiha, terhenti atau akhiran. Contoh nahwu safartu ilal iskandariyati. Aku bersafar sampai ke Iskandariyah, atau aku bersafar ke Iskandariyah. Makanya sini al-intiha bisa bermakna sampai, berhenti, atau terakhir, seperti itu. Yang ketiga, an, wa min ma'aniha al-mujawazatu. Di antara makna an adalah al-mujawazatu, atau melewati. Bisa juga bermakna dari satu tempat ke tempat yang lain. Nahwu romaitus sahma anil qausi. Aku melemparkan anak panah dari busurnya. Maksudnya an di sini, anak panah itu melampaui busurnya atau melewati busurnya. Yang keempat, ala, wa min ma'aniha al-isti'la'u. Ala di antara maknanya adalah naik atau tinggi, menaiki atau naik. Nahwu su'idtu alal jabali. Aku menaiki gunung. Aku menaiki gunung. Yang kelima, fi, wa min ma'aniha az-zarfiyah. Az-zarfiyatu. Di antara maknanya adalah zarfiyah, menunjukkan imma dia keadaan tempat atau keadaan zaman, keadaan waktu. Ini maksudnya zarfiyah. Nahwu al-ma'u fil kuzi. Air itu ada di dalam al-kuz.
air itu ada di dalam panci, al-kuz. Jadi maknanya menunjukkan keadaan air tersebut. Keadaan air tersebut ada di dalam al-kuz, dalam panci. Yang keenam, rubba wa min ma'aniha at-taqlilu. Di antara makna rubba di sini adalah menunjukkan sesuatu yang sedikit. Nahwu rubba rajulin karimin qabalani. Sedikit sekali laki-laki yang mulia yang menemuiku, yang mereka telah menemuiku. Kemudian yang ketujuh, al-ba'u wa min ma'aniha at-ta'diyatu. Kemudian huruf ba di antara maknanya adalah bisa bermakna melewati, bisa juga bermakna memuta'addikan. Ba ini memuta'addikan, at-ta'diyah, memuta'addikan, menjadikan muta'addi. Jadi nanti ada penjelasannya fi'il lazim dan muta'addi. Nahwu marartu bil wadi. Namun di sini yang makna di sini ta'diyah, di sini melewati. Aku melewati danau. Kemudian yang ke-8, al-kafu wa min ma'aniha at-tashbihu. Di antara makna kaf di sini adalah at-tashbih, penyerupaan. Nahwu laila kal badri. Laila itu seperti bulan purnama. Kemudian yang ke-9, al-lamu wa min ma'aniha al-milku. Al-lam di antara maknanya adalah kepemilikan. Nahwu al-malu li Muhammadin. Al-malu li Muhammadin. Harta itu milik Muhammad. Kemudian di antara makna juga lam itu bermakna al-ikhtisasu, penghususan. Nahwu al-babu lid-dari. Pintu itu khusus untuk rumah. Pintu itu khusus untuk rumah. Wal hasiru lil masjidi. Hasir ini seperti tikar anyaman, begitu, tikar yang dianyam. Nah, ini tikar yang dianyam itu khusus untuk masjid. Itu makna ikhtisas. Kemudian makna yang ketiga bagi lam ada al-istighqaqu. Nahwu alhamdulillahi. Segala puji itu milik Allah Subhanahu wa taala. Al-istighqaq di antara al-istighqaq maknanya adalah bermakna keberkahan. Mengandung keberkahan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Baik. Kemudian kita selanjutnya, sebelum kita baca huruf qasam, kita baca catatan kaki dulu. Yang pertama, dhabitu lamil milki. Kaidah bagi lam yang bermakna kepemilikan adalah bagaimana cara menetapkannya. Lam itu bermakna kepemilikan. Antaqa'a baina dzataini wa tadkhulu ala man yatasawwaru minhu al-milku. Yang mana lam ini masuk kepada dua zat atau dua kata, dan yang mana lam ini terletak di antara dua kata, wa tadkhula, dan dia masuk kepada ala man yatasawwaru minhul milku, masuk kepada zat atau kata yang tergambarkan darinya bahwa kata itu dialah yang menunjukkan kepemilikan. Nah, seperti contoh tadi makna kepemilikan al-malu li Muhammadin. Jadi ada dua kata di situ, al-mal dan Muhammad. Maka lamnya ini masuk kepada sesuatu yang tergambarkan darinya itu bahwa dia yang menunjukkan kepemilikan. Al-malu li Muhammadin. Harta itu milik Muhammad. Jadi lamnya ini tidak masuk ke al-mal, karena yang tergambarkan di antara dua kata ini Muhammadlah yang memiliki kepemilikan harta tersebut. Kemudian wadhabitu lamil ikhtisasi, kaidah bagi lam yang menunjukkan ikhtisas di sini itu antaqa'a baina dzataini wa tadkhula ala ma la yatasawwaru minhul milku kal masjidi wad dari. Nah ini, yang mana lamnya ini terdapat di antara dua kata dan dia masuk kepada
sesuatu yang tidak tergambarkan bahwasanya dia menunjukkan kepemilikan. Yang mana dia ini lamnya ini masuk di antara dua kata. Lamnya ini terletak di antara dua kata dan dia masuk kepada kata yang tidak tergambarkan bahwasanya dia menunjukkan kepemilikan. Seperti apa? Pada kata masjid dan dar. Masjid dan dar. Jadi dua-duanya tidak menunjukkan kepemilikan. Makanya maknanya ikhtisos, penghususan. Pintu itu khusus bagi masjid, atau pintu itu khusus bagi rumah. Al-babu lid-dari. Kemudian walamul istihqaqi, dan lam yang menunjukkan istihqaq, makna istihqaq, hiya allati taqa'u baina ismi dzatin kalafzil jalalati wasmi ma'nan kalhamdi. Nah ini dia terletak di antara isim zat seperti lafzul jalalah, dan juga isim yang menunjukkan makna seperti alhamd, pujian. Taib, jadi itu cara menetapkan bagaimana lam itu bermakna kepemilikan atau makna penghususan dan makna istihqaq, atau bisa kita bilang bermakna keberkahan. Kemudian wa min hurufil khafdi, di antara huruf khafat, huruful qasami, yaitu huruf qasam yang menunjukkan makna sumpah. Wa hiya thalathatu ahrufin, dan dia memiliki 3 huruf. Al-awwalu al-wawu wa hiya la tadkhulu illa 'alal ismi adh-dhahiri. Yang pertama waw, dan waw ini tidak masuk kecuali kepada isim zahir saja. Nah, maksud dari isim zahir adalah isim zahir ini adalah isim yang menunjukkan makna sesuatu secara langsung. Seperti contoh nama orang, atau kota, atau benda, atau yang lainnya yang dia menunjukkan maknanya secara langsung. Lawannya dari isim zahir adalah isim domir. Isim domir ini ya menunjukkan makna tapi kata ganti, menunjukkan makna terhadap sesuatu namun dia sebagai kata ganti. Contoh nahwu wallahi, demi Allah, wa nahwu watturi wa kitabim mastur, wa nahwu wattini wazzaituni wa turi sinina. Maka kata at-tur, kitabin, kemudian wattin, wazzaitun, wa turi sinin, ini semua isim zahir. Ini semuanya isim, disebut sebagai isim zahir. Begitu juga Allah yang di atas, lafzul jalalah, maka itu disebut sebagai isim zahir. Maka waw ini hanya masuk kepada isim zahir, menunjukkan makna sumpah. Watsani al-ba'u, yang kedua juga ba, yang menunjukkan makna sumpah juga. Namun ba ini berbeda dengan waw. Wala takhtassu bi lafzin duna lafzin. Dia tidak menghususkan atau tidak terkhususkan pada lafaz tertentu tanpa lafaz yang lainnya. Bal tadkhulu alal ismi dzahiri, akan tetapi dia masuk kepada isim zahir. Nahwu, contohnya billahi la ajtahidanna, demi Allah aku benar-benar akan bersungguh-sungguh. Wa 'alad dhamiri, dan juga dia masuk kepada isim dhamir. Nahwu bika la adribannal kasula, demi dirimu la adribannal kasula, aku akan benar-benar memukul orang yang malas atau memberi pelajaran kepada orang yang malas. Maka ini beda antara ba dan waw. Kalau waw hanya masuk kepada isim zahir, kalau ba bisa masuk kepada dhamir, bisa juga masuk kepada zahir. Watsalitsu, dan yang ketiga at-ta, wala tadkhulu illa ala lafzil jalalati. Dan ta ini beda dari yang dua sebelumnya, dia tidak masuk kecuali kepada lafzul jalalah saja. Jadi hanya boleh masuk kepada lafzul jalalah, yaitu Allah. Tidak boleh juga dia dimasukkan ke nama-nama Asmaul Husna.
Misalnya Tar-Rahim, Tar-Rahman, dia hanya boleh tallahi. Nahwu wa tallahi la akidanna asnamakum. Dan demi Allah, aku akan benar-benar membuat tipu daya bagi berhala-berhala kalian. Nah, maka ini tak di sini menunjukkan sumpah, namun dia hanya boleh masuk kepada lafzul jalalah Allah, tidak boleh masuk ke nama-nama yang lainnya. Meskipun nama-nama itu nama-nama yang asmaul husna. Taib, ikhwan fillah azakumullah. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat dan tercatat sebagai amal ibadah di sisi Allah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.